Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita dengan NIM 19103011139. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran fisioterapi pada ulkus arteri, mulai dari problematika, kemudian persiapan fisioterapi sebelum melakukan pemeriksaan, kemudian pemeriksaan fisioterapi, kemudian diagnosanya berdasarkan konsep dari ICF, kemudian menentukan dari intervensi dan memberikan edukasi kepada pasien. Nah, dari skenario tersebut dijelaskan bahwa pasien berusia 45 tahun itu mempunyai keluhan dengan luka bengkak berwarna kemerahan dan juga bernanah sudah seminggu ini. Nah, luka itu awalnya tuh muncul karena 3 bulan yang lalu itu dia tersandung dan dirasa lukanya makin melebar. Kemudian 2 bulan yang lalu juga dia sempat terjatuh dari pohon sehingga menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Nah, dari pemeriksaan vital sign-nya untuk tekanan darahnya 120/80, kemudian suhu tubuhnya 30 derajat Celcius, tekanan denyut nadinya 100 kali per menit, dan juga pernapasannya 18 kali per menit. Kemudian untuk dari hasil pemeriksaan fisiknya, pasien mengalami atrofi di anggota gerak bagian bawah dan juga tampak luka berbentuk bulat berukuran 2x3 cm, cekung, dan juga tampak jaringan di dalamnya, dan juga arteri dorsalisnya itu terabah. Dari skenario tersebut disimpulkan bahwa pasien itu mengalami ulkus arteri. Nah, apa sih itu ulkus arteri? Ulkus itu adalah luka, kemudian arteri itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Berarti ulkus arteri itu adalah luka yang disebabkan karena adanya gangguan peredaran darah, yaitu pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah dari jantung ke luar tubuh. Nah, apa sih peran fisioterapi pada ulkus arteri ini? Nah, penanganan fisioterapi pada ulkus arteri ini bertujuan untuk memanajemen adanya keterbatasan gerak dan juga fungsi, dan juga mengurangi kontraktor dan kematian pada jaringan. Problematika yang dihadapi oleh fisioterapi itu yang pertama adanya gangguan pada arteri, kemudian lukanya yang dalam dan juga terasa nyeri, dan juga sensitif pada gerakan atau adanya gangguan pada pergerakan. Persiapan yang perlu dilakukan oleh fisioterapi yang pertama harus mengetahui derajat luka dan luasnya berapa. Yang kedua, kita harus mengetahui penyebab lukanya itu apa. Nah, di sini kita melakukan asesmen kepada pasien, kita menggali informasi sebanyaknya untuk mengetahui penyebab dari luka tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui potensi yang terjadi sehingga menyebabkan luka. Kemudian yang keempat, kita planning intervensi apa yang akan kita berikan kepada pasien. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Kaki saya, Bu, luka, terasa nyeri. Oh iya, atas nama siapa? Putri. Usianya berapa ya? 45 tahun. Alamatnya di mana? Di Pundung, Yogyakarta, RT 5. Keluhannya apa ya, Bu? Kaki saya bengkak, ada juga merah-merah, kemudian bernanah dari seminggu yang lalu. Awal ada lukanya sejak kapan? Sejak 3 bulan yang lalu ketika saya tersandung. Nah, dari 2 bulan yang lalu itu saya naik pohon kemudian jatuh. Nah, sejak saat itu kaki saya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Oke, saya konfirmasi ulang ya, Bu. Pasien atas nama Putri, usia 45 tahun, alamatnya Pundung, Yogyakarta, RT 5. Keluarnya itu bengkak, merah, dan nanah di kaki kanan. Kemudian sudah 3 bulan yang lalu itu tersandung dan lukanya itu semakin menyebar. Kemudian 2 bulan lalu juga sempat terjatuh dari pohon.
Iya benar. Selanjutnya itu pemeriksaan fisioterapi. Yang pertama, kita harus mengetahui status luka. Dari kasus tersebut, pasien mengalami derajat luka 2B dengan rasa nyeri, hipoestesia. Kemudian yang kedua, pemeriksaan warna kulit. Nah, dari skenario dijelaskan bahwa pasien mengalami luka dengan warna kulit yang kemerahan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan odem ataupun bengkak. Di sini kita menggunakan antropometri. Kita bandingkan dengan daerah yang luka sama yang tidak. Apakah ada perbedaan dari diameter kaki yang luka sama yang tidak. Untuk pemeriksaan nyerinya, di sini saya menggunakan visual analog scale. Sebelum itu, untuk cara penggunaannya saya jelaskan dulu kepada Ibu ya. Nah, untuk penggunaan visual analog scale ini ada 3 pengukuran. Yang pertama itu pada saat Ibu dalam keadaan diam. Kemudian yang kedua pada saat Ibu dalam keadaan gerak, kakinya digerakkan secara aktif. Kemudian yang ketiga itu di daerah luka saya berikan tekanan sedikit. Dalam keadaan diam ini Ibu boleh menggeser ini untuk menunjukkan seberapa skalanya Ibu. Oke, di sini ya. Oke, kakinya boleh digerakin ke atas nggak Bu? Oke, untuk skalanya ini berapa? Kemudian di daerah lukanya saya beri tekanan dikit ya Bu. Pelan-pelan sakit. Ya. Boleh di. Oke. Baik, untuk kesimpulannya, pada keadaan diam tadi ibunya menggeser di angka 2, berarti dia mengalami nyeri sedang. Kemudian pada saat kakinya digerakin secara aktif, ibunya menggeser ke angka 5, berarti dia merasakan nyeri sedang. Kemudian pada saat di area lukanya itu diberi tekanan, ibunya menggeser sampai angka ke-9, berarti ibunya mengalami nyeri berat. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada pemeriksaan sensibilitas, yaitu ada tajam, tumpul, kemudian kasar, sama halus. Oke, saya coba di kaki yang normal ya Bu. Ini tajam, kemudian ini tumpul, ini kasar, dan juga ini halus. Oke, saya lakukan di daerah yang luka ya Bu. Ini rasa apa? Sensasi gimana? Tumpul. Halus, kasar, tajam. Nah, dari pemeriksaan sensibilitas tadi, ibunya mengalami gangguan sensibilitas, yang dimana yang tajam tadi ibunya menjawab tumpul. Kemudian untuk yang tumpul ibunya menjawab tajam. Kemudian untuk yang halus ibunya jawab kasar. Oke, selanjutnya kita tes pemeriksaan untuk gerakan aktif pasif. Nah, ibu boleh gerakin kakinya ke atas. Udah sampai segitu. Iya. Ke bawah coba. Oke, udah. Saya bantu gerakin ya Bu. Sudah sakit. Oke. Sudah. Untuk hasil MMT-nya, nilai kekuatan otot pasien adalah 1, yang dimana adanya kontraksi otot dan tidak ada pergerakan sendi. Selanjutnya pengukuran lingkup gerak sendi dengan menggunakan goniometer. Boleh digerakin kakinya ke atas Bu.
Udah sampai situ? Sudah. Boleh ke bawah? Boleh digerakin kakinya ke atas, Bu. Ke bawah lagi. Ke bawah, mentok, Bu. Untuk hasil pengukuran LOM untuk lingkup gerak sendinya, pada gerakan dorsal pada kaki yang normal itu nilai ROM-nya 45. Sedangkan pada kaki yang luka ROM-nya hanya mencapai 20 derajat. Kemudian pada saat gerakan pelantar ROM pada kaki yang normalnya itu dia 20. Kemudian kepada kaki yang luka ibunya hanya bisa melakukan gerakan pelantar dengan nilai RM-nya cuma 10 derajat. Kemudian diagnosa fisioterapi. Nah, di sini kita menggunakan konsep ICF atau International Classification Function, yang dimana ada body structure and body function, kemudian fungsi limitation, dan juga participation restriction. Untuk body structure-nya itu ada arteri dorsalis pedis, kemudian ada arteri tibialis posterior, gangguan dari arteri proximal femur, dan juga arteri di bagian lower extremity. Kemudian untuk body function-nya itu terjadi atrofi, kelemahan otot, dan juga gangguan gerak, adanya keterbatasan gerak. Untuk fungsional limitation-nya, pasien tidak bisa berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas yang memerlukan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian untuk participation restriction-nya, dari rekreasi, pasien tidak bisa berpergian keluar rumah, jalan-jalan, traveling, dan juga kunjungan ke rumah keluarga. Untuk dari olahraga, pasien tidak bisa melakukan jogging, berlari, bersepeda, dan kegiatan olahraga yang memerlukan kaki lainnya. Kemudian dari pekerjaan, pasti pasiennya akan sangat terganggu dan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga karirnya juga akan terhambat. Intervensi fisioterapi. Di sini kita bisa memberikan dosis yang rendah terlebih dahulu, mulai dari gerakan pasif baru aktif. Nah, setelah beberapa hari ada peningkatan dari gerakan pasien, itu kita meningkatkan intensitas latihannya. Kemudian apabila lukanya juga sudah agak kering, kita bisa memberikan latihan isometrik. Kemudian kita bisa mengkompres es di sekitar luka yang mengalami bengkak. Untuk mobilitas fisioterapi yang lain seperti IR, SWD, MWD, kita tidak bisa memberikannya pada daerah yang luka, tapi kita bisa memberikannya di daerah yang lain. Edukasi yang diberikan fisioterapi pada pasien. Edukasi ini bisa disampaikan kepada pasien dan juga keluarga pasien. Yang pertama, kita tetap menyuruh pasien untuk melakukan gerakan pasif aktif seperti latihan yang kita berikan pada saat intervensi tadi. Kemudian kita menyuruh pasien untuk terus melakukan aktivitas seperti untuk miring kiri, miring kanan, terlentang, duduk, atau kalau belum bisa berjalan, kita juga bisa menyuruh untuk memakai alat bantu jalan. Yang penting pasiennya itu melakukan aktivitas agar ekstremitasnya itu tidak kaku. Selain itu juga kita bisa menyuruh untuk mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang dan memperbanyak minum air putih di rumah. Demikian penjelasan saya mengenai penanganan fisioterapi pada ulkus arteri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.